Selamat sore para pembina olahraga berprestasi, secara khusus para pelatih cabur yang sudah menunjukkan prestasinya ketika atlet di SEA Games bisa memperoleh medali ataupun tidak memperoleh medali, tapi catatan waktunya sangat dekat bagi setiap atlet yang sudah memperoleh medali. Tentu persiapan 4 bulan ke depan menuju event Asian Games sangatlah tidak mudah. Seorang pelatih harus mampu mendesain. Apakah perlu disusun periodisasi latihan? Ini menjadi pertanyaan besar. Mungkin bisa saja iya disusun, tetapi dipelajari pada fase awal atau fase pendahuluan apa yang harus dilakukan. Fase khusus, prakompetisi, kompetisi, dan recovery. Tahapan-tahapan ini harus dipahami benar. Atlet pada saat bertanding di SEA Games tentu ada catatan-catatan prestasi. Ada video yang direkam yang bisa melihat penampilan atlet secara keseluruhan. Tentu ini menjadi dasar untuk berpikir bagaimana kita mendesain atlet 4 bulan ke depan. Tentu kita melihat apa yang sudah dimiliki atlet setelah proses-proses recovery sangat baik dilakukan, misalnya repetisi maksimal baik secara parsial maupun secara keseluruhan, untuk melihat rata-rata berangkat dari berapa persen, kemudian diterjemahkan dalam periodisasi latihan, pendahuluan, fase khusus. Ketika dilihat bahwa daya tahan atlet masih kurang, tentu fase pendahuluan ini masih perlu ditingkatkan. Setiap bulan dilakukan pengetesan terhadap hal-hal yang dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk penampilan atlet di Asian Games. Kemudian di fase khusus dilihat ada nggak keterampilan atau pengembangan-pengembangan khusus yang perlu dilakukan. Nah, di fase khusus dilihat itu. Apakah perlu kelincahannya ditingkatkan? Apakah perlu kecepatannya ditingkatkan? Apakah perlu daya tahan ditingkatkan, daya tahan khusus misalnya melakukan sesuatu keterampilan dengan menunjukkan bahwa daya tahan dan keterampilan itu menjadi satu dan bisa terlihat sangat baik. Apakah perlu diperbaiki di sana sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebelum atlet menuju kepada prakompetisi. Prakompetisi tentu kita melihat ada yang mendesain dengan menghadapi event resmi, ada yang mendesain menghadapi pertandingan-pertandingan bersifat friendly, baik setara, di atas, atau di bawah. Semua itu cara pelatih mendesain. Apa keuntungannya prakompetisi ini? Prakompetisi ini kira-kira diharapkan apa? Apakah semangat bertandingnya terus meningkat atau apa gitu? Jangan sampai di masa prakompetisi atlet down, dan nanti diharapkan pada event Asian Games itu adalah puncak dari proses pembinaan yang 4 bulan ini. Memang tidak gampang para pelatih mendesain ini. Jika perlu, mengundang para pakar-pakar sport science untuk mendampingi agar semua program latihan bisa berjalan dengan baik. Berapa para pelatih yang terus memperbaiki dirinya untuk membangun kompetensinya sebagai pelatih hebat, pelatih olimpiade. Itulah cita-cita seorang pelatih supaya dia masuk kategori pelatih yang hebat. Sekian.